Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Panglima TNI dan Kapolri yang saya hormati, para Kepala Staf Angkatan yang saya hormati, Gubernur beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, para taruna-taruni Akademi Militer, beserta Ibu Negara di alma mater tercinta ini. Kebanggaan ini menjadi semakin sempurna ketika dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam ke depan, pedang Tricakti Wiratama dan bahkan penghargaan Adi Makayasa dapat Bapak raih dengan penuh kebanggaan. Tidak hanya itu, sebagai Komandan Divisi Korps Taruna, Bapak berhasil menunjukkan kematangan kepemimpinan yang melampaui zaman dan tingkatannya. Masa pengabdian sebagai prajurit TNI aktif selama hampir 27 tahun Bapak lalui dengan gemilang, baik di satuan tempur, teritorial, dan pendidikan, dalam berbagai pendidikan di dalam dan luar negeri, sebagai staf dan komandan, maupun penugasan operasi tempur dan misi perdamaian dunia. Why not the best? Demikian semboyan yang selalu Bapak pegang teguh dalam semua bentuk penugasan yang Bapak lalui. Bahkan di tengah kesibukan penugasan, Bapak masih menyempatkan diri meraih gelar akademik yang bagi prajurit TNI termasuk langka pada zamannya. Baik pada tingkatan strata 2 maupun strata 3. Demikian pula ketika panggilan tugas mengharuskan Bapak meninggalkan dinas prajurit aktif 5 tahun lebih cepat dari seharusnya. Sekalipun tidak dapat dihindari, terbesit rasa kecewa. Namun pengabdian di bidang yang sama sekali baru ini pun Bapak tempuh dengan penuh kesungguhan dan sekali lagi dengan semangat untuk melakukan yang terbaik. Sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Bapak juga berhasil membuktikan bahwa demokrasi dan pembangunan dapat berjalan seiring dengan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, Bapak juga telah meningkatkan dan memodernisasi alutsista TNI secara sangat signifikan. Serta secara terus-menerus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Dengan semua itu, tidak ada lain yang dapat kami aturkan selain ungkapan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami semua. Bapak tidak hanya telah memimpin dengan teladan, lead by example, tetapi juga memberikan inspirasi dan dorongan semangat yang luar biasa bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia. Inspirasi dan semangat harus bisa. Pada saat yang sama, Bapak juga tidak hanya berwacana, tetapi juga membuktikan berbagai capaian nyata yang penuh makna bagi bangsa dan negara tercinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menjadikan salah satu penggalan pengabdian Bapak, utamanya saat menjadi prajurit lintas udara, sebagai sumber inspirasi dan semangat, khususnya
bagi prajurit TNI Angkatan Darat dalam membangun dan mengembangkan satuan TNI Angkatan Darat ke depan. Saat dulu Bapak bertugas di Satuan Lintas Udara hingga mencapai jabatan Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat. Kami melihat bahwa Bapak ternyata tidak sekedar seorang prajurit infanteri yang berkualifikasi parah melalui pendidikan Airborne, Ranger, Jungle Warfare di Amerika Serikat yang Bapak tempuh, serta pemahaman yang utuh atas teori dan praktek operasi lawan insurgensi yang mendalam sebagai pelatih sekolah perwira infanteri. Bapak adalah prajurit dengan kualifikasi para dan sekaligus Ranger. Berkaitan itulah terinspirasi capaian gemilang Bapak sebagai prajurit lintas udara. TNI Angkatan Darat akan segera mengembangkan satuan lintas udara dengan kualifikasi para Raider. Pada kesempatan ini, sebagai titik awal dari dikembangkannya satuan-satuan lintas udara menjadi satuan dengan kualifikasi para Raider, kami memohon Bapak berkenan untuk menerima penyematan kualifikasi para Raiders yang pertama di jajaran TNI Angkatan Darat. Dan pada kesempatan ini, setelah ini, kami memohon dengan sangat hormat pada pertemuan perpisahan dengan Panglima Tertinggi TNI untuk berkenan memberikan pengarahan, utamanya kepada para taruna-taruni Akademi Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia tentang bagaimana mempersiapkan diri sebagai perwira TNI dalam menyongsong berbagai tantangan masa depan di tengah dunia yang terus berubah, di tengah berbagai bentuk kemajuan, utamanya teknologi yang telah sangat berpengaruh terhadap tantangan dan ancaman yang harus dan akan dihadapi militer saat ini dan masa depan. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada Bapak dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara serta dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi. Lapor Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Darat, Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Taruna-taruni Akademi TNI, prajurit TNI Angkatan Darat, SMA Taruna Nusantara siap menerima pengarahan Presiden. Lanjutkan.
Saya siap adu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Akademi Militer, para pejabat utama di jajaran TNI dan Polri, para taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian, para taruna dan taruni SMU Taruna Nusantara, keluarga besar jajaran TNI dan Polri, dan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di hari yang istimewa ini kita bersama berada di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Kita berkumpul di tempat ini untuk menyatukan semangat, tekad, dan upaya kita bersama untuk meningkatkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Saya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat tadi. Sebagai seorang alumnus Akademi Militer yang sekian puluh tahun yang lalu digembleng di Lembah Tidar ini, dan kemudian mendapatkan kesempatan sejarah untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, dan insya Allah sebentar lagi saya akan mengakhiri bakti saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apa yang disampaikan oleh Saudara Kasat tadi. Sungguh saya mendapatkan kehormatan dan saya bersyukur kepada Allah
karena alhamdulillah saya telah memenuhi janji saya ketika digembleng di Lembah Tidar ini untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Kegiatan saya beserta rombongan hari ini, sebagaimana saudara-saudara ketahui, pertama adalah tadi telah mendengarkan penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Darat tentang peningkatan kualifikasi prajurit Satuan Lintas Udara menjadi kualifikasi para raider. Yang kedua, saya juga akan meresmikan dibentuknya skuadron baru di jajaran TNI Angkatan Udara, yaitu skuadron ke-16, saya ulangi, Skuadron Udara 16 yang semula akan saya resmikan di Pekanbaru. Demikian juga akan saya resmikan pembentukan Batalion Infanteri ke-10 Marinir yang semula juga akan saya resmikan di Kepulauan Riau. Karena kegiatan saya yang sangat padat di akhir penugasan sebagai Presiden Republik Indonesia, maka saya tidak bisa menghadiri pembentukan kedua satuan tersebut, baik di Riau maupun Kepulauan Riau. Maka kedua-duanya sekaligus kita laksanakan di Kesatrian Akademi Militer ini. Saya juga akan meresmikan Museum Pavilion 5 di Akademi Militer yang saya berharap bisa memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi bagi para taruna sekalian di dalam melanjutkan pendidikan di Lembah Tidar ini untuk meraih cita-cita dan harapan kalian semua yang saya pasti kalian miliki. Hadirin dan para prajurit yang saya cintai, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat tadi, benar bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya mengemban tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Juga terima kasih kepada akademi-akademi di jajaran TNI dan Polri, dan terima kasih untuk semua, dengan harapan semoga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap jaya sepanjang masa. Sepuluh hari yang lalu, tanggal 7 Oktober 2014, dilaksanakan peringatan Hari TNI yang dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur. Rakyat menyaksikan dengan sukacita peringatan
Hari TNI yang megah, yang menunjukkan bahwa tentara kita makin kuat dan makin modern dan makin siap dan makin siaga untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia sungguh berharap tentaranya kuat, sebab rakyat tahu kalau tentaranya kuat, kepolisiannya kuat, maka negara juga kuat. Kalau tentaranya lemah, polisinya lemah, negara juga akan lemah. Kita bersumpah negara harus kuat karena negara menjalankan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemarin dalam peringatan Hari TNI, kita semua menyaksikan hadirnya sistem persenjataan yang canggih dan modern, kekuatan TNI yang terus bertambah kuat. Ini penting karena adalah menjadi amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita harus menjaga kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI. Hanya dengan kekuatan seperti itu kita bisa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI tersebut. TNI menjadi sangat penting karena TNI adalah pilar untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Polri juga penting untuk menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita semua mengetahui bahwa dunia terus berubah. Indonesia kita juga terus berubah. Tantangan dan ancaman yang kita hadapi juga terus berkembang dari masa ke masa. Dengan tantangan dan ancaman yang berkembang, maka misi atau tugas pokok dan tugas-tugas kita tidaklah menjadi semakin ringan. Oleh karena itu, sekali lagi diperlukan kekuatan yang tangguh, utamanya kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Di samping kekuatan yang tangguh, diperlukan pula strategi, taktik, dan doktrin yang tepat. Dan agar kita semua, seluruh satuan jajaran TNI, termasuk para perwira, bintara, dan tamtama, senantiasa siap untuk mengemban tugas-tugas pertahanan. Maka setelah kita memiliki strategi, taktik, dan doktrin, pendidikan dan pelatihan perlu terus ditingkatkan agar makin efektif dan semua akhirnya siap mengemban tugas bangsa dan negara. Saya katakan tadi bahwa dunia terus berubah. Kalau kita ingat
setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia memasuki era Perang Dingin. Perang Dingin berlangsung begitu lama. Akhirnya dengan runtuhnya tembok Berlin, maka Perang Dingin berakhir. Tetapi dunia tidak menjadi aman seketika. Ketika pada tahun 2001 terjadi aksi terorisme berskala besar di Amerika Serikat, maka dari era pasca Perang Dingin, kini dunia menghadapi situasi baru, tantangan baru, dan ancaman baru. Kita saksikan di belahan bumi masih terjadi kekerasan, konflik, dan bahkan peperangan. Apakah itu di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Afrika, di Eropa Timur, ketegangan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dan sejumlah wilayah di seluruh dunia, membuktikan bahwa dunia tetap tidak stabil. Dunia belum boleh dikatakan damai. Ancaman setiap saat akan datang, termasuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus siap, TNI harus siap, Polri harus siap, kita semua harus siap. Indonesia sendiri ketika Perang Dunia Kedua berakhir, sejarah menakdirkan kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Tahun-tahun setelah itu kita terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah tugas besar itu dapat kita laksanakan, kita kembali bertugas untuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI. Kita menghadapi berbagai aksi-aksi pemberontakan di banyak tempat di negeri ini. Kemudian setelah diantaranya kita menghadapi tantangan untuk keutuhan NKRI seperti operasi Trikora, berlanjut dengan operasi Dwikora, dan yang belakangan ada operasi Roja, yang bagi TNI semuanya itu adalah tugas negara, bebas dari kepentingan politik apapun. Bagi TNI, kita juga menghadapi tantangan dan ancaman baru, baik itu sisa atau residu atau benih yang masih tersimpan dalam insurgensi maupun aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Itu ancaman kita yang masih kita hadapi sekarang ini. Kemudian kita juga menghadapi ancaman yang bersifat non-tradisional. Yang tradisional atau yang konvensional adalah ancaman militer dari negara manapun, ataupun ancaman militer dari kegiatan insurgensi di dalam negeri. Tapi militer juga harus mengemban tugas-tugas militer selain perang. Misalnya mengatasi bencana alam dengan operasi tanggap darurat, mengemban tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian yang lazimnya di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, ataupun juga mengambil bagian dalam menghadapi aksi-aksi terorisme. Operasi-operasi militer selain perang itulah
yang kita sering lakukan pada tahun-tahun terakhir ini. Artinya apa? Dunia tetap tidak stabil, tidak damai, dan dipenuhi dengan konflik, kekerasan, dan peperangan. Langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, akan memiliki dampak dan pengaruh terhadap negara kita. Di Indonesia pun kita masih menghadapi ancaman-ancaman militer yang bersifat non-tradisional tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, seraya kita bersiap menghadapi ancaman konvensional, meskipun sekarang kita tidak memiliki musuh dari luar negeri, karena kita menjalankan kebijakan luar negeri, million friends, zero enemy, yang artinya sejuta kawan, tidak satupun lawan. Dan kemudian kita menjalankan politik bebas aktif dan politik luar negeri ke segala penjuru, all direction foreign policy. Namun bagaimanapun kita harus memiliki standing armed forces, kekuatan militer yang harus siaga manakala di kelak kemudian hari sungguh ada ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tetapi ancaman yang sifatnya non-konvensional itu nyata. Dan oleh karena itulah kita bukan hanya harus bersiap, tetapi kita akan terus-menerus melibatkan diri dalam aksi-aksi militer itu, baik pemeliharaan perdamaian maupun tanggap darurat mengatasi bencana, maupun pula aksi lawan terorisme. Hadirin sekalian, utamanya para prajurit sekalian yang saya cintai, setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya. Indonesia juga memiliki kepentingan nasional kita. Pertama, kepentingan yang bersifat nilai dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, dan hidup dalam kemajemukan yang harmonis adalah kepentingan kita yang harus kita jaga sepanjang masa. Kita ingin terus membangun ekonomi, agar dengan ekonomi yang makin tumbuh, kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Itu juga kepentingan nasional kita. Kita bersumpah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, baik itu di wilayah darat, laut maupun udara. Itu juga kepentingan nasional kita. Kita ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia di wilayah manapun, sebagaimana yang sekarang terus kita lakukan. Itu juga kepentingan nasional kita. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang mendapat tugas untuk mengambil bagian, mengamankan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional itu. Secara militer, kepentingan pertahanan keamanan bisa kita jabarkan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita harus bisa mencegah, dan manakala tidak bisa kita cegah, mengatasi gerakan insurgensi melawan negara yang sah,
dimanapun di wilayah kita. Kita harus bisa mencegah, dan apabila tidak bisa mencegah, menanggulangi, memerangi, dan mengalahkan aksi-aksi terorisme. Kita juga harus mampu, utamanya jajaran kepolisian, untuk menjaga keamanan publik serta ketertiban publik yang sering kita sebut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah jabaran dari kepentingan nasional kita dari aspek pertahanan dan keamanan. Saudara-saudara, setelah saya jelaskan semuanya tadi, di samping kita mengetahui tugas-tugas militer dan kepolisian di masa damai, dalam arti bukan masa perang, maka kita harus benar-benar mempersiapkan kemampuan dan kesiapan kita. Saya katakan tadi, strategi, taktik, dan doktrin harus tepat. Saya katakan juga pendidikan dan pelatihan harus efektif. Dan kita bisa menimba pengalaman dari banyak negara di dunia. Banyak negara-negara maju yang tidak berhasil benar mengatasi aksi-aksi insurgensi di berbagai negara. Negara maju memiliki keunggulan teknologi, memiliki kecanggihan persenjataan militer dan logistik yang tidak terbatas karena ekonominya kuat, tetapi ternyata seringkali mereka tidak bisa memenangkan peperangan. Ini harus kita pelajari, ini harus kita timba, kita analisis, dan sekali lagi kita pelajari mengapa hal itu terjadi. Saya bisa menyimpulkan, kalau kita hanya mengandalkan keunggulan teknologi dan kecanggihan sistem persenjataan serta logistik semata, dan kita tidak bisa menyelesaikan peperangan di darat, termasuk mencegah, mengatasi, dan mengalahkan insurgensi dan aksi-aksi terorisme, hampir pasti operasi militer tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kebijakan yang saya letakkan 10 tahun terakhir ini dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia dan Panglima tertinggi TNI adalah bagaimanapun kekuatan kita harus cukup, sistem persenjataan kita harus modern dan canggih, dan logistik kita harus kuat. Itu kemampuan yang kita perlukan, sebagaimana yang dimiliki oleh tentara-tentara di negara-negara modern. Namun bersamaan dengan itu, kita harus memiliki kemampuan lain, kemampuan prajurit-prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertempuran lawan insurgensi serta aksi-aksi lawan terorisme yang tepat, yang efektif, dan menghasilkan capaian yang nyata. Yang kedua inilah yang harus benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ini barangkali belum semuanya dimiliki oleh negara-negara maju yang menghadapi tantangan dan permasalahan mengatasi terorisme dan insurgensi. Kita punya pengalaman yang panjang. Kita pernah melaksanakan perang gerilya,
dan berhasil. Kita juga pernah melaksanakan operasi lawan insurgensi dan berhasil. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kembali, mari kita gali kembali, mari kita mutakhirkan doktrin dan taktik lawan insurgensi dan lawan terorisme itu, agar sekarang dan ke depan kita mampu melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang konvensional. Kualifikasi komando, kualifikasi para raider, kualifikasi ataupun skill dan keterampilan melaksanakan operasi lawan insurgensi inilah yang sungguh diperlukan agar kita menjadi tentara yang paling efektif, tentara yang paling maju dalam menghadapi kegiatan terorisme dan juga insurgensi. Saya sambut dengan baik prakarsa dari para pimpinan TNI untuk mengasah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operasional, sekali lagi menghadapi kegiatan insurgensi maupun aksi-aksi terorisme berskala besar. Saya juga sambut dengan baik upaya terus-menerus jajaran kepolisian untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat di era keterbukaan, di era demokrasi dan reformasi sekarang ini. Juga peran kepolisian Indonesia dalam melaksanakan operasi lawan terorisme. Kalau semuanya kita padukan, kita sinergikan, insya Allah TNI dan Polri kita akan mampu melaksanakan tugas mulia, tugas-tugas yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dan mengalahkan semua ancaman terhadap keamanan kita, apakah insurgensi, terorisme, dan ancaman-ancaman yang lain. Dengan penjelasan itu semua, saya menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan. Saya berharap pendidikan di akademi, apakah itu di Akmil, di AAL, AAU maupun Akpol, terus ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya. Kemudian pelatihan-pelatihan di satuan, baik di lingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, saya berharap juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga setiap saat prajurit kita siap bertempur dan kemudian menang. Operasi militer yang modern adalah operasi yang bersifat gabungan, memerlukan keterampilan dari Angkatan Udara kita, keterampilan dari Angkatan Laut kita, dan juga keterampilan dari Angkatan Darat kita. Semua akan bisa dilaksanakan secara efektif kalau operasi gabungannya sejak perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, dan operasi-operasi lanjutan juga dilaksanakan dengan baik. Itu semua menjadi faktor penting agar semua tugas sekali lagi bisa dilaksanakan dengan baik. Kita juga memiliki kerjasama dengan negara-negara sahabat di lingkungan ASEAN, lingkungan tetangga-tetangga kita, mengatasi banyak hal, kejahatan lintas negara, mengatasi bencana alam,
menghadapi terorisme, dan semua kejahatan terhadap negara, kejahatan lintas negara, maka TNI dan Polri kita juga harus sanggup melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Oleh karena itu, bukan hanya operasi gabungan yang juga penting dilakukan, tetapi operasi bersama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga juga penting untuk dilakukan dan disukseskan. Itulah para perwira Bintara, Tamtama, dan semua yang hadir di tempat ini, hal-hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang jelas, NKRI akan tetap tegak dan berdiri sepanjang masa. Yang jelas, Indonesia akan tetap memiliki kepentingan nasionalnya, yang kepentingan itu diabdikan seluruhnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang jelas, TNI harus kuat. Yang jelas, Polri harus kuat. Agar kuat, kekuatannya memang harus ditingkatkan dan dimodernisasi. Agar kuat, siap dan siaga, maka harus senantiasa berlatih dan melaksanakan pendidikan dengan baik. Agar tugas bisa dilaksanakan dengan baik, diperlukan strategi, taktik, dan doktrin yang benar. Dan kita semua hari ini di Lembah Tidar ini akan melakukan semua tugas pokok ini sebagai dharma bakti kita kepada Sang Merah Putih, kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Itulah pengarahan saya. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, secara resmi saya akan mengakhiri tugas saya. Saya mohon diri ke hadapan jajaran TNI dan Polri. Terima kasih sekali lagi atas dukungan, kebersamaan, dan pelaksanaan tugas jajaran TNI dan Polri. Saya, meskipun tidak lagi menjadi presiden, akan tetap berbakti kepada negara dan bangsa. Kemudian saudara akan memiliki presiden baru dan pemerintahan yang baru. Laksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin baru dan pemerintahan baru nanti dengan sebaik-baiknya. Saya mendoakan agar kalian semua, TNI dan Polri, tetap berjaya. Sampaikan salam sayang saya kepada seluruh keluarga jajaran TNI dan Polri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekian, terima kasih. Berdiri. Iya. Pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan, kerjakan. Pengarahan selesai. Presiden Republik Indonesia berkenan menuju mimbar kehormatan.
Sebagai penjuru, Mayor Jenderal TNI Setio Sularso, kelompok tenor 16 orang, antara lain Letnan Jenderal TNI Ludwig Palaus, kelompok bass drum 10 orang, antara lain Mayor Jenderal TNI Sahari Siregar, kelompok belira 12 orang, di antaranya Mayor Jenderal TNI Bambang Budi Waluyo, kelompok suling 24 orang, antara lain Mayor Jenderal TNI Suratno Aswak Kasan, kelompok trompet 20 orang, antara lain Mayor Jenderal TNI Winston Simanjuntak, kelompok bass horn 4 orang, di antaranya Brigjen TNI Marconi. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jenderal Suling Chandra Lokananta, pejabat perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Akademi Militer mendapat kesempatan untuk menampilkan tradisi kami yang merupakan kreativitas dan tradisi turun-temurun. Hadirin yang kami hormati, marilah kita sambut Genderang Suling Chandra Lokananta. Hadirin yang kami hormati, diawali dengan Mars Persatuan Drum Band Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan beberapa permainan, lagu, dan kolaborasi gerakan. Derap langkah kaki mereka yang selaras, serasi dan beribawa, dibarengi pukulan genderang, tenor, dan bass drum yang membahana, memecah angkasa dan menggetarkan bumi persada, yang merupakan suatu tanda bahwa tekad mereka berbakti kepada negara dan bangsa begitu kuat dan keras. Kita saksikan bersama kelompok alat pukul genderang yang kemudian diikuti oleh kelompok tenor, bass drum, belira, suling, klarinet, trompet, alber, bass horn, dan king horn perlahan namun pasti bergerak memasuki lapangan. Genderang Suling Chandra Lokananta kali ini berkekuatan 184 personel yang terdiri dari 30 genderang, 24 tenor, 8 bass drum, 18 belira, 18 suling, 12 klarinet, 30 trompet, 24 alber, 6 bass horn, dan 6 king horn. Genderang Suling Chandra Lokananta kali ini dipimpin oleh Penata Rama 1, Sersan Mayor 1 Taruna Satria Yuda Prianta, dan Penata Rama 2 Sersan Mayor 1 Taruna Eki Putra Satria.
Hadirin yang berbahagia, dengan diawali tiupan trompet, disusul dengan pukulan genderang, tenor, lira, bass drum, serta dipadu dengan tiupan suling, Albert, bass horn dan king horn. Kami persembahkan lagu kebanggaan kami, Akabri Darat. serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian defile pasukan berkuda yang membawa lambang-lambang satuan jajaran TNI Angkatan Darat sebagai penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian, dengan diakhiri lagu Outlaw Sand, terimalah salam hormat kami, Genderang Suling, Canka Lokananta.
Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Haji Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Menko Polhukam yang sangat kami hormati, yang kami hormati Menteri Pertahanan, Gubernur Jawa Tengah, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Angkatan Udara, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, pada pagi ini pantasnya lah kita bersama bersyukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena kita bersama-sama berada di tempat yang bersejarah, khususnya bagi Presiden Republik Indonesia. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ada Pavilion 5, tempat tinggal karena tingkat 4. Kami sampaikan latar belakang mengapa Pavilion 5 ini dialihfungsikan menjadi museum. Karena lintasan sejarah Angkatan Darat tidak akan menyia-nyiakan putra terbaiknya yang sejak awal kami sampaikan tadi dari tempat terisolir pada zamannya, yaitu di Pacitan, dengan tekad yang bulat memasuki kawasan Candali Muka untuk menggapai mimpi dengan berbagai tempaan, hambatan, tantangan yang tidak ringan, tetapi putra terbaik tersebut mampu mengukir berbagai bintang, tanggap tanggon Trengginas, bahkan Andi Makayasa, selanjutnya juga sebagai Damenkor, mengukir kepemimpinan yang tidak mudah, tetapi tidak sampai di situ. Dengan tekad dan bulat mengukir sejarah, mulai dari Lembah Tidar ini ke Istana Negara Republik Indonesia. Tentunya hambatan, tantangan yang luar biasa, jalan berliku, terjal, tempaan badai, karang beliau hadapi, dan yang sangat luar biasa, satu-satunya putra Indonesia yang meraih 3 predikat sekaligus sebagai prajurit, mencapai puncak Jenderal TNI, bahkan Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Dan sebagai akademisi, beliau meraih yang tertinggi sebagai profesor, dan sebagai politikus beliau meraih tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode yang dipilih secara langsung. Bapak Presiden, latar belakang ini tidak akan begitu saja dilepas oleh TNI Angkatan Darat, karena generasi muda, khususnya para taruna-taruni Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemuda pada umumnya memerlukan lintasan sejarah ini sebagai pembelajaran untuk menumbuhkan semangat, motivasi, dan inspirasi untuk menggapai mimpi yang tinggi. Untuk itu, kami tidak panjang lebar, Bapak. Kami mohon Bapak bisa meresmikan alih fungsi Pavilion 5 yang tadinya tempat tinggal menjadi museum, dan sekaligus Bapak meninjau museum, dan Bapak sebagai pelaku sejarah tersendiri bisa memberikan keterangan-keterangan seperlunya sehingga bisa direkam oleh kami semua yang hadir dan akan dikembangkan kepada semua yang akan memasuki museum ini. Semoga langkah ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa pada masanya. Sekali lagi, kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia selanjutnya tetap melaksanakan tugas yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini dan dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Secara singkat, hadirin sekalian,
terutama para taruna akademi yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengacaraan yang begitu istimewa pada hari ini menjelang akhir masa bakti pengabdian saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama dengan rasa syukur dan sukacita saya menyambut baik hadirnya kekuatan baru jajaran TNI Angkatan Udara, yaitu Skuadron Udara 16. Kekuatan udara di era perang modern sangat penting. Oleh karena itu, Angkatan Udara kita harus makin tangguh, makin kuat dan modern, dan mampu menjaga wilayah udara yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya juga menyambut baik hadirnya pangkalan baru, boleh dikatakan pos depan tempur bagi negara kepulauan Indonesia, yaitu dibangunnya Batalion Infanteri 10 Marinir yang akan memperkuat jajaran kekuatan marinir kita yang siap mengemban tugas di wilayah NKRI, mengingat negara kita negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Kemudian tadi pagi juga kita saksikan peningkatan kualifikasi prajurit Satuan Lintas Udara dengan kualifikasi para raider. Harapan saya mampu melaksanakan operasi Satuan Lintas Udara dimanapun di Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan proyeksi kekuatan yang cepat diterjunkan di daerah operasi. Dan tentu terima kasih Kepala Staf Angkatan Darat, terima kasih Gubernur Akademi Militer atas dibangunnya Pavilion 5 ini menjadi museum yang insya Allah akan memberikan semangat, inspirasi dan motivasi bagi para taruna untuk meraih cita-cita yang diimpikan oleh masing-masing. Semoga tempat ini yang menjadi saksi sejarah dari satu masa ke masa yang menjadi pusat komando dan pengendalian jajaran Kor Taruna. Dulu Resimen Kor Taruna menjadi divisi Kor Taruna, dan sekarang saya kira kembali ke Resimen Kor Taruna. Disinilah kita belajar untuk memimpin, berlatih, berkomunikasi sebelum menjadi perwira-perwira militer. Dan mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh para taruna dan bahkan para calon taruna sekali lagi untuk memberikan inspirasi kepada mereka semua. Dengan semuanya ini, maka dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Skadron Udara 16 Batalion Infanteri 10 Marinir dan Museum Pavilion 5 Akademi Militer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Gubernur Akademi Militer. Penanda tanganan prasasti Batalion Infanteri 10 Marinir Satria Bumi Yuda. Selanjutnya Skadron Udara 16 Vijaya Kantata Abhyasti Virayate.
Panglima, Kasangkatan, ada Safri, ada Dino. Pada dekade 1970-an, kawasan Asia Tenggara diguncangkan oleh pertempuran antara tentara Vietnam Selatan yang dibantu Amerika Serikat dan tentara komunis Vietnam Utara yang dibantu Uni Soviet. Menjelaskan Perang ini mencerminkan berjalannya perang sivil antara Barat dan komunis yang sama-sama memulai meluaskan tanah. ini kalau menyimpan roti, tawan pelate bisa berat sekali untuk rumah ini. Saya agak jarang Pak Santo yang sering beli. Ini di sini, ini Pak. Jadi contoh di luar ini kan belum jadi. Belum Pak, makanya nih. Tapi ini nanti digulung nih Pak kalau segitu nih. Banyak kusuk. Kan jadi saya. Ini seperti Agus ya, lapangnya. Seperti anak saya kan. Oh iya betul. Seperti Agus. Yang belakang itu almarhum Agus Wiradi Kusuma. Udah.